Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miki muni. Oke, teman-teman. Gila teman-teman delok. Oh, akeh pakcong. Banyak sekali pakcong. Banyak sekali tong-tong gitu. Ini tapi bukan tong kosong nyaring bunyinya ya. Yang situ tongnya, yang sini nyaring bunyinya. Nah, ini teman-teman. Kayaknya habis ada jejak-jejak penyelepan rumput ini, teman-teman. Ini kita lagi berada di kandangnya Mas Adit atau biasa disebut rekan farm, teman-teman. Kemarin kita beli domba buntingan dorper di sini, bobotnya sangat luar biasa. Rata-rata bobotnya sampai 30 kilo itu kita buat rata-rata. Ternyata kok pakannya hanya seperti ini. Pasti kan tidak mungkin, teman-teman ya toh. Teman-teman mungkin nggak pakan seperti ini bisa bobot 30 kilo dombanya. Dan dombanya bagus-bagus. Pasti ada rahasianya. Ayo kita langsung naik. Lah inilah. Pas lagi Mas Adit tumben ini pas lagi ada di kandang ini. Kebetulan sekali. Katanya kemarin lagi piknik di Labuan Bajoing gitu. Lah ini teman-teman. Loh iya, lah ini rong salin ya teman-teman ini Labuan Bajo. Ah, selamat sore Mas Adit. Selamat sore Mas Adit. Minal aidin wal faizin ya. Minal aidin. Oh, ini suasana Idul Adha, enggak apa-apa. Gimana kabarnya nih sama teman-teman dulu? Oke. Berkenalan lagi nih. Oke, nama saya Aditya Bima dari Rekan Farm yang beralamatkan di Desa Luas Solar, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Kalau pengen menghubungi di 085733181205. Nah, gue lah teman-teman, saya bakulan telo barang nih teman-teman. Ternak. Loh, ini buat ternak. Ini buat pakan ternak. Iya. Mosok, Mas? Iya. Loh. Wow, ini loh teman-teman. Nah, tadi kan di depan lihat rumput apa itu tadi? Gajah ya? Rumput pakcong. Iya. Wow, rumput pakcong teman-teman. Tak kira tadi rumput gajah. Rumput pakcong yang baru saja dicoper. Iya. Oh, itu nanti ada proses apa lagi, Mas, setelah itu? Proses tunggu agak ini, Mas, berkurang kadar airnya. Wow, atus lah ya, iya. Bahasa Jawa nih. Tapi kok teman-teman aku mesti aneh sing kemarin di komen ya, dikira Jawa Promotov. Wah, itu. Tapi nggak apa-apa ya, jadi isone basa Jawa, teman-teman. Ini sambil latihan bahasa Indonesia Mas Adit. Oke, ya? siap. Belajar di Mas Adit. Oh, lah ini telanya nanti untuk apa Mas Adit? Ketela kita nanti kita chopper juga, Mas. Kita chopper. Terus ya udah kita campuran kayak gitu. Gede teloku tapi. Teloku yang di lahan lah Mas. Oke, siap. Ini nanti dicuci dulu nggak ini? Oh, enggak. Langsung ya wis. Langsung dicoper. Ada tanahnya nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Loh. Jadi kalau dari tanah sengketa bahaya loh Mas. Jadi gini, penambahan bobot, Mas. Oh iya. Enggak. Jadi gini, Mas. Nanti kan kita nggak perlu cuci. Kalau kita nggak dicuci, soalnya kan dia ini kan kita kalau bahasa Jawanya kita ler ya. Wow, ini diler ini. Ini diler. Inilah teman-teman diler. Nanti kan tanah itu kalau sudah nggak lekat kan dia akan jatuh sendiri, Mas. Apalagi kita nanti perpindahan kayak gitu, kita gosok-gosok sono sini gitu. Oh iya bener ya. Kalau nggak lekat memang jatuh ya dah. Nggak lekat jatuh ya. Terus berapa persen Mas kira-kira kalau dibandingkan dengan yang rumputnya tadi? Kalau kita untuk ini ya, ketelanya itu kita cuman di ya 5%-an cukup. 5% perbandingan dengan rumput? Oh, enggak. Jadi rumput itu kita kasih sekarang di 70 sekarang. 70%. 70% rumput, 5% ini. Berarti masih ada yang lain? Masih banyak, Mas. Apa lagi, Mas? Boleh ya tanya-tanya ya? Boleh. Ini khusus pakan. Soalnya kemarin saya beli domba yang buntingan itu luar biasa loh Mas Adit. Rata-rata bobot 30-an. Lah, teman-teman ini banyak penasaran termasuk saya. Oke. Apalagi saya tadi datang ke sini loh kok hanya rumput. Gak mungkin kan gitu tuh. Ternyata memang ada rahasianya. Bukan rahasia, Mas, ini. Oh, bukan. Oh iya, diomongke ya. Oh iya. Ini tadi rumput 70%. Ya. Terus ketela pohon ya? Pohon ya. Pohon 5%. Terus ada kerpeannya. Ada kerpeannya, Mas. Saya juga nggak hafal kebetulan ada. Ada kopra juga, Mas, 5%. Kopra. Lagi pakcong 60 di sini. Enggak. Ini kan nanti kita jadi gini, Mas, di pakan saya semua ini persentasenya tetap di 60, 40. Oh ya. Cuman kita penambahan ada di rumputnya nanti. Wow. Gitu. Jadi ketemunya nanti 70-30. Benar. Berarti setelah di total semua ketemunya 70-30 walaupun di sini 60. Oh, Terus apa lagi Mas itu? Ada bekatul, ada
polar, ada jagung juga Mas, terus sorghum, menir kedelai. Menir kedelai, wah api-api lah teman-teman. BK. Tapi 0 ini menir kedelainya. Soalnya kemarin nggak dapat. Oh iya. Kita ganti ya, kita substitusi ke. Bisa diganti juga ya Mas ya? Ya, kita kan pakannya tergantung kita ngakalnya Mas. Yang penting dia proporsinya nggak terlalu besar. Perbedaannya nggak signifikan. Oh iya gitu. ya, terus Kita substitusi dengan DDGS waktu itu. DDGS sama CGF, BKK. BKK. Oh, yang penting kalau sumber protein Tetap masuk ke sumber protein. penggantinya juga sumber protein. Jadi kayak gitu. Iya iya iya. Yang penting kalau saya ada persentase kayak karbonya berapa, proteinnya berapa, seratnya berapa kayak gitu Mas. Oh Jadi, ya berarti nggak acak kayak pemain bola itu ya. Kadang striker diganti wasit, diganti penonton bukan ya? Bukan. Oh itu tarkam. Ini memang terhitung Mas ya? Ya, alhamdulillah. Terus setelah itu tadi diproses. Ini lain loh Mas. Ini nggak langsung dikasihkan loh. Ini proses apa ini Mas? Difermentasi Mas. Oh difermentasi. Sini kita lihat. Sini teman-teman. Oh, aromanya memang kayak gini ya, khas ya, fermentasi ya. Gak enak. Maksudnya nggak enak? Iya enak ya. Oh enak. Yang nggak enak itu yang cempe mana kemarin loh. Baunya iso kau watching ya teman-teman. Lah, oh ini ya, lembut-lembut ini yang ada DDGS, ada jagung, ada CGF, ada teman-temannya banyak lah pokoknya. banyak ya. Nah, kebetulan yang ini kita nggak pakai pacok. Kita ada ini Mas, kebetulan karena kita yang pakan ini ya. Yang pakan itu kita seratnya kita pakainya apa namanya? Tebon. Rendeng kacang, ada rendeng kacangnya juga. Oh, ada rendeng kacang juga. Rendeng kacang ada, tebon jagung sejagung-jagungnya. Oh, ini lah rendeng kacang. Rendeng kacang. Tapi gagang itu yang ini Mas. Oh, makan. Oh, dimakan ya? Tetap dimakan. Oh, iya ya. Berarti gitu. kau wabeh dijebol, digiling semua. Terus tebon, terus pakcong. oh ada Pak, ini ada jagungnya. Jagung sejagung-jagungnya ada. Wah tebon sak jagungnya bisa ya? Bisa. Oh biasanya usia berapa Mas kalau tebon atau enggak? Kalau saya kalau di usia mungkin di 70 hari. Di 70 hari. Kan kita kebetulan gini Mas. Kita kan untuk nanam jagung itu kan untuk beli benih yang 100 ribuan agak sayang ya. Benih jagung 100 ribuan. Sayang. Kita ya itu jagung pakan kita sebarnya ya sehidup-hidupnya lah. Oh, dari jagung biasa itu bisa kita buat pakai bisa kita tanam juga? Bisa. Wah, orang petani loh, teman-teman. Ini Mas tetap nggak optimal. Oh, nggak optimal. Kita kan cuman butuhnya ini Mas, apa namanya? Sumber serat. Sumber seratnya, oh dari tebonnya. Ya tebonnya. Jagung kan sebagai bonus. Oh jagungnya bonus. Kayak gitu. Saman mambuntut nggak? Enggak. Ini loh kayak entut lambunya. Oh iya ini loh. Aku darahnya ngentut itu teman-teman. Wah asem. Tapi ya ancen ngentut dikit sih tapi ngobos. Tadi udah tak saya empet. Berarti yang diambil malah seratnya saja. Ya. Yang lain kan bonus kan Mas. Tapi tetap perlu ada pemupukan nggak sih Mas? Kalau misalnya kita jagung kayak gini? Saya kebetulan karena kita ada kohe sendiri Mas ya. Kita pemupukan cuma pakai kohe Mas. Cuma pakai kohe. Hasilnya juga lumayan ya? Lumayan, sudah lumayan. Kan kita juga nggak bisa berharap banyak. Walaupun kita pupuk sebagus mungkin nih Mas ya. Uang benih kita aja 8.000 lah kayak gitu lah. Oh iya. Dari 100.000 ke 8.000 tadi ya. Oh iya. Gitu. Jadi karena kita mau berharap banyak pun dikasih pupuk seberapa pun kalau bibitnya jelek kan nggak bisa Mas. Oh iya. Tapi untuk perbandingan hasilnya gimana Mas sama yang bibit 100.000 tadi? Ini besarnya tongkol. Oh besarnya tongkol. Ya. Kalau misalnya kita persenkan, dropnya sampai 50% nggak? Lebih. 40 60%? Ya 60%-an. Tapi masih untung loh Mas. Kalau kita untuk pakan untung Mas. Untung secara nutrisi kita wah tinggi Mas. Nah sekarang kita waktu modal aja hanya pakai 10%-nya loh. Iya. Tapi bisa panen paling di 30 sampai 40% ya. Loh, itu loh teman-teman. Dengan pupuk kohe. Oh, iya. Sebenarnya kan apa? Sebenarnya apa tadi? Sebenarnya pun kalau ditiru jangan sih Mas. Soalnya gini. Aku tuh asal niru lah Mas ini. Soalnya gini Mas, nanti jangan? 8.000 ya. Tapi kan persentase kehidupan kan turun dia akhirnya. Oh, iya. Kalau kebetulan kalau kita kan kita tanam pakai mesin. Jadi biaya juga murah. Jadi akhirnya semuanya murah. Oh, mesin ini malah lebih murah. Iya, karena kan jangan dibilangin Mas, nanti orang SDM kita lek Karso lek Juminah nanti
Enggak, enggak kerja malian. Nah, soalnya itu Mas. Soalnya dia akan lebih murah. Lebih karena murah. Contoh lahan satu berapa ya? 600 apa sih bilangnya 600 ru. Oh, hampir 1 hektar ya? Hampir 1 hektar. Mungkin cuman ya butuh 1 orang kayak gitu kan. 9.000 meter hanya butuh 1 orang. 1 ru itu 1014 meter teman-teman, 1 ru itu. Ya. Jadi kalau 600 tinggal dikalikan 14 ya. Lah itu sekitar 9 ribuan. Dan gini Mas, 8,5 lah. Asumsinya gini. Ini kalau sama biaya full time ya, anggap aja gini. Kalau 1 hektar, anggapnya di 1 hektar lah hitungannya. 1 hektar. 1 hektar itu buat nanam jagung nggak cukup orang 10. Oh iya. Untuk selesai 1 hari ya? Oh, untuk selesai 1 hari ya. Kalau 1 tahun kan 1 orang lagi. Bisa. Itu. Nah, kalau sedangkan pakai mesin, kita cuma butuh 3 orang untuk 1 hari nanam 1 hektar. 1 hektar itu. Oh. Yang 2 yang masukin, yang 1 yang naik traktor sudah. Oh, iya. Lah untuk pemupukan Mas Adit, itu pemupukan kita di awal atau di tengah-tengah? Yang pemberian kohe itu. Kohe itu awal dulu Mas. Jadi kan slow release kan. Apa itu? Dia lambat ya, efeknya lambat. Oh ya. Ke tanaman itu lambat. Jadi teman-teman bahasa ya. Kayak bahasa Inggris cangkeme kok keriting kok kupinge barang. Terus nah, karena itu kan Mas, dia penyerapannya lambat. Akhirnya kita pemberian di awal. Untuk nanti biar waktu dia butuh pupuknya sudah ada kayak gitu. Oh iya, pas butuh pas enek. Nah, setelah itu udah agak besar, umur sekitar 15-20 hari kan dia mulai tumbuh tuh. Nah, itu kita kasih lagi untuk nutrisi dia ke depannya kayak gitu. Oh, gitu toh. Iya. Sik balik ke pakan lagi kok malah balik nandur teman-teman. Gak jadi peternak malah jadi petani yo. Gak. Lah iya. Oh, berarti serat dirubah dengan serat misalnya tebon ini juga bisa? Bisa Mas. Tadi kayak rendeng kacang juga bisa ya toh. Berarti kita nggak harus maksudnya saklek wah kudu pakcong gitu ya. Enggak. Kalau serat itu kalau saya sih Mas, saya adanya di sana contoh nih, kita lagi panen apa, nah, kita ganti itu nggak apa-apa Mas. Oh, soalnya kan iya. Semakin dia beragam itu malah semakin baik. Saya. Macam dari misalnya serat ada rendeng kacang, ada rumput, ada tebon gitu maksudnya beragam. Oh ya, soalnya teman-teman nggak ngerti beragam itu apa. Oh, wangga lo ngomongin teman-teman. Lah inilah teman-teman. Jadi pakannya sangat mudah. Intinya tadi di 60% serat dan 40% penguat. Penguat ya. Termasuk ketela ini tadi. Ya, termasuk ketela. Oh iya. Nyapa sih kok milih ketela? Kan misal kita ada tepung gaplek, ada kosnya Mas. Balik ke kos lagi. Nah itulah teman-teman. Jadi selain kita harus pintar-pintar manajemen domba ya. Ya. Terus yang penting juga manajemen pengeluaran. Pengeluaran bener. Oh, tidak hanya pemasukan saja ya. Jadi kita jangan mikir untungnya toh. Ya benar. Kita harus mikirkan dulu kosnya dulu seperti apa, baru kita mikir nanti untungnya seberapa sih kayak gitu. Tapi gini Mas Adit, ini banyak sekali di YouTube saya pernah lihat ya. Itu kok kita ke domba itu jangan mikir kos, nanti dombanya kalah. Itu maksudnya gimana toh kalau menurut panjenengan? Penafsiran panjenengan sebagai takwil mimpi gitu. Takwil YouTube. Sebenarnya gini Mas, kita bilang gimana sih kosnya itu kan gini. Kita kan tahu nih harga akhir domba itu seberapa. Nah, kita memang benar sih tadi jangan mikirin kos dulu. Benar. Itu gini kalau saya ya. Kalau saya itu waktu perubahan pakan nih, kita kasih pakan full mungkin, nanti dia habisnya jam berapa atau ini, nanti kalau ada sisa kita kurangi, nanti setelah ketemu nih pakannya, ternyata contoh sehari untuk 1 ekor domba butuh 1,5 kilo nih. Nah, itu nanti kosnya ketemu berapa? Berarti di awal tetap kita lecapkan. Ya. Iya. Jadi itu nanti bisa ketemu Mas. Jadi kos kita berapa untuk penambahan bobot seberapa kayak gitu. Soalnya gini loh Mas Adit, kan kita ketahui bersama ya teman-teman dari konten yang sebelumnya kan jenengan jual timbangan ya. Maksudnya berapa sih standar kos yang umum dan isinya nanti apa aja kira-kira? Apakah dengan pakan jenengan ini sudah cukup atau jenengan ada trik lain mungkin dikasih gram-gram besi atau diminumi oli? Itu nanti ke sana Mas. Nah itu ya, ke garasi. Gimana Mas? Ini Mas, kalau saya bilangnya
pakan saya udah oke atau belum, saya belum bisa bilang kayak gitu. Soalnya gini Mas, saya ini kan ini sedang pakan perubahan lagi Mas soalnya saya. Oh, ini perubahan? Perubahan, dari dulu. Iya. Soalnya gini Mas, saya merasa kalau waktu itu kita pakai 80% rumput, 20% serat, kita lihat domba kita kurang puas. 80% rumput. Sorry. Ayo. 80% serat dari rumput, dan 20% penguat. Nah, itu saya kurang puas dengan domba saya. Oh ya. Tetapi memang jalan waktu itu saya pengennya breeding. Pengen breeding. Untuk jadi jangan terlalu gendut, kita kecilkan dulu biar dia cepat. Kan kalau katanya karena kalau gendut nanti buntingnya susah lah kayak gitu. Oh iya ya, saya juga sering dengar seperti itu Mas. Itu dari dokter yang USG. Ya. Dokter siapa ya kemarin? Dokter Yoga. Oh ya, juga gitu. Itu kita disarankan seperti itu Mas. Nah, tapi kan kita gini Mas, kembali lagi ke pasar. Oh ya, kembali lagi ke pasar. Kan, oke lah, kita bunting cepet, memang cepet. Dari 1 bulan itu 1 ekor bisa, ya 20 ekor bisa lah. 1 ekor jantan? Buntingi 20 ekor betina bisa. Hanya dari pakan ya? Iya, dari pakan. Jadi gini Mas, kalau sarannya dari beliau gitu ya. Beliau. Dokter Yoga. Dokter Yoga. Dokter terkenal nanti. Oke, siap. Kita nanti minta fee gitu. Itu dia tetap menyarankan perbanyakan rumput. Soalnya kan dia vitamin E gratis lah. Vitamin E gratis. Iya. Kebetulan di saya kan juga ada rumput-rumputan di luar. Jadi kalau siang kita lepas. Jadi kita nggak mikirkan bobot Mas waktu itu. Ini siang berarti diumbar ke sana? Ya, diumbar ke sana. Yang dia belum bunting kita nggak mikir bobot. Iya. Karena yang penting kita bunting dulu. Baru setelah bunting kita pakan, kita push. Nah, waktu itu kita pakai 80-20, kok saya nggak bisa nge-push dombanya. Tetap segitu-segitu aja. Tapi sehat ya dombanya? Alhamdulillah kalau sehat. Yang penting kalau BCS tuh nggak sampai di 3 ke bawah atau yang bagus itu 1 sampai 3 kemarin. Yang bagus jadi 3 ke 45 lah. 45. Nah, sampai ke 45 yang penting mentok di 3 kayak gitu. Karena memang sarannya gitu Mas. Kemarin kalau dokter Yoga itu paling tidak masih terlihat cengklongannya katanya. Lah kayak gini loh. Ini bagus ini. Iya. Itu belum masih mau dikawin aja sudah bunting. Katanya dokter Yoga lah tapi itu. Iya. Enggak aku dokter aku diboleh ya tetap dikawin teman-teman ya. Kayak gitu Mas. Kalau jantan kita memang agak kita kuruskan Mas. Soalnya kan kita lihat juga betina kita seperti apa. Kalau contoh di Suffolk ini semua dia bobot 130 ya kasihan betinanya kayak gitu kan. Suffolk ini bisa sampai bobot 130. Bisa Mas. Tapi kita maintenance di maksimal 100 lah kalau ini. Kalau Dorper kita di maintenance maksimal 90. Iya. Oh berarti ya memang itu ya Mas ya. Kalau memang bobot jantannya terlalu besar, ngawinan kalau betinanya nggak siap yo, semplah gitu. Resiko itu. Kita yang itulah teman-teman. Tapi kedepannya gimana Mas Adit? Berarti tetap ini kok maksudnya tadi kan ada perubahan ya toh? Ini mau ada rencana apa lagi nih kedepannya ini? Nah, itu waktu kita perubahan itu yang 80-20 Mas, kos kita malah nambah hampir di 4.000. Seratnya dibuat besar kan gratis ya men? Ya kita nggak bisa hitung gratis dong Mas kayak gitu. Oh nggak bisa hitung gratis. Kita kan lahan juga sewa, terus kita anggap aja chopper dan teman-temannya itulah. Tetap ada hitungannya Mas ya. Iya. Nah itu menurut saya kosnya nggak konten pakan gratis. Kosnya terlalu besar dalam artian harusnya kita yang dulu 60-40 itu kita bisa 1,3 per ekor. 1,3 kilo per ekor. Waktu kita pakai yang 80-20 hampir 2 kilo lebih lah. 2 kilo lebih? Lu. Nah, kayak gitu. Banyak sekali. Hanya selisih 10% saja ini ya, benar. Wah, luar gitu, biasa. Mas. Jadi, akhirnya kosnya ada penambahan tuh. Nah, kalau di rata-rata ini komat nih. Oh, ada nih Mas Adit. Apa di pause dulu, Mbak ya? Oke, pause dulu nggak apa? Wes, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, ini tadi sudah selesai adanya. Tapi ini nanti agak ada pujian nggak apa-apa ya, kita dengarkan bareng-bareng gitu. Kalau azan kita memang harus berhenti aktivitasnya. Oh itu tadi Mas Adit. Ya. Kita lanjut lagi ke masalah apa tadi? Pakan ya? Pakan ya. Pakan lah. Dengan pakan seperti ini Mas Adit. Maksudnya di 60-40 ya, saman yang saman inginkan. Itu sebenarnya untung nggak sih kita?
ketika kita mau jual atau mau breeding gitu? Untung sih untung Mas, karena kan kalau kita di 40 itu kita kos pakan itu malah di sekitar 3.000-an sekian lah. Itu kalau dirupiahkan. Dirupiahkan. Oh iya. Nah, berarti 3.500 masih untung ya kita ya? Masih untung, masih untung. Oh, coba. Soalnya gini Mas, kalau kita ini yang normal-normal aja ya. Normal aja itu pertambahan bobot per bulan itu di 4 kilo lah minimal. 4 kilo. 4 kilo lah. Itu. Jadi kan kalau 4 kilo anggapnya ya kalau kita jualnya buntingan kan. Jual buntingan. Buntingan per kilonya di 120 yang Kak kemarin. 120 kali 4 kan sudah 480. Hampir 500 ribu. 500. Nah, kos pakan kita, kalau saya kos pakan sama anak kandang dan biaya kandang per bulan 150 per ekor. 150. Lah itu sampai bunting kira-kira berapa lama ketika kumpul? Sampai bunting dia 2 bulan sudah cukup. Mas. 2 bulan sudah cukup. Berarti di 300-an. Di 300-an. Per ekor bisa untung 180-an ya? Itu minimal atau rata-rata ya, rata-rata. Oh iya ya, 100. Kan ada yang istimewa kayak gitu. Tapi lah kok akeh nganu tuh Mas, kalau kita hitung dengan keuntungan belantik kemarin. Itu banyak untung belantiknya Mas. Nah, itu kan kalau saya sih Mas, kalau bicara keuntungan saya pasti bicaranya seminimal mungkin. Karena kan saya tidak mau menarik orang karena wah ternyata untungnya besar kayak gitu. Oh iya nah, iya. Itu bisa men-trigger orang-orang yang nggak bisa atau FOMO lah kalau bilangnya untuk jadi ternak domba kayak gitu. Kalau saya berarti gini ya, maksudnya inilah teman-teman, ini sangat bagus sekali. Tolong dicamkan benar-benar itu diancam ya. Dengan pakan yang seperti ini gitu. Ya. Minimal kenaikan 4 kilo. 4 kilo. Itu bisa untung paling tidak 200. 180 tadi ya, per 2 bulan. Anggapnya 90 per 1 bulan ya. Lah itulah teman-teman. Jadi kita nggak usah berpikir muluk-muluk ya. Jangan berpikir muluk-muluk. Kalau pakan yang seperti ini semua orang kan bisa. Anggap aja yang 60 kita ini rumput. Yang 10% ketela, 30% baru konsentrat pabrik. Nah, itu yang paling mudah teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Banyak. Anggunku nggak ada CGF, nggak ada BKK. Kita bisa beli konsentrat pabrik. Lah, tapi kalau nggak ada konsentrat pabrikan, Mas? Kayaknya ada di mana-mana. Enggak, misalnya nggak ada. Ada yang nggak ada. Jadi gini Mas, kalau nggak ada konsentrat pabrikan yang apa yang ada di situ dalam artian potensial di situ ya. Contoh ada bekatul kah atau apakah yang di sana? Wow, bekatul ya. Karena Indonesia ini kan mesti mangan beras ya. Narung mangan segorong mangan. Nah, itu loh. Gak mungkin dikai tetelan bakso ya toh. Itu ya berarti sangat mudah ditiru, sangat mudah diaplikasikan. Jelas untung. Wah, itu loh Mas Adit. Wah, ini teman-teman kalau jenengan pengen niru pakai ilmunya Mas Adit ini, insya Allah sangat mudah sekali untuk diaplikasikan. Itu. Semoga. Amin. Terus ada pesan nggak kepada teman-teman kira-kira? Oke. Pesannya apa ya? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kayak kurang ada ya. Kurang ada. Kurang ada ini. Nggak ada pesan? Aku juga nggak ada. Aku juga nggak ada pesan teman-teman. Teman-teman aja yang pesan ke sini ya. Pesan domba aja ke sini ya. Itulah teman-teman. Pesannya adalah teman-teman pesan domba aja ke sini. Wes, terima kasih banyak Mas. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Terima kasih banyak dan terima kasih Bebek tentunya ya. Karena sudah diberitahu dan diberi tempe. Oke, kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri, jangan di-stop. Ini alamatnya lagi sama nomor telepon sebelum penutup. Oke. Untuk penutup, Deng. Alamat kandang kita ada di kandangmu. Kok tak pakai tak dol. Oke, salah. Oke, untuk alamat rekan farm ada di Desa Plosolor, Kecamatan Posokladan, Kabupaten Kediri, dengan nomor HP yang bisa dihubungi, nomor HP ya. Nomor WA yang bisa dihubungi di 085 733 181 205. Itulah teman-teman, langsung saja nanti WA atau langsung datang ke sini untuk melihat-lihat boleh, tanya-tanya juga boleh. Boleh. Nah, itulah teman-teman. Mau ketemu WA aja dulu. WA saja dulu. Tapi nggak harus di kandang nggak apa-apa ya. Nggak harus di kandang. Di kandang teman-teman. Karena kita kan teman-teman banyak. Benar. Itulah. Wes, terima kasih banyak teman-teman ya. Gak usah terima kasih Bebek meneh. Yang penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.